Shalom, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu, 11 April 2021. Kembali jumpa bersama saya, Pendeta Caleb Hofer Bintor, dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita mengerti mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir kita, dan terutama paling-paling adalah kehidupan kita yang sungguh terbukti telah berubah menuju Christ likeness. Dalam season summer dengan tema Guide umat Tuhan ya, Grace Word hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang ketiga. Assassin bagian yang ketiga, assassin adalah pembunuh jiwa demi keuntungan sendiri. Apapun alasannya, entah untuk uang ataupun politik. Mari sekali lagi kita membuka yakni Matius 27 ayat 1 dan 2. Matius 27 ayat 1 dan 2, karena demikianlah pada waktu saya menyiapkan khotbah Paskah, saya teringat dan rindu untuk memperdalam bagian ini. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Sudah saya bahas kemarin 2 hari yang lalu umat Tuhan, bahwa dalam kitab suci kita hanya manusia saja, berbeda dengan produk-produk yang lain. Bahkan berlian, lukisan, musik, manusia ditentukan nilainya terlebih dahulu, bahkan sebelum dibentuk. Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa segambar dengan kita. Jadi itulah nilai manusia, bahkan sebelum dibentuk. Saya kemarin sampaikan bahwa di dunia ini produsen mobil merancang, memproduksi mobil baru, barulah orang menetapkan harga jualnya. Demikian juga produk yang lain. Tapi manusia belum ada wujudnya, nilainya sudah ditetapkan Tuhan, yakni makhluk ciptaan yang serupa segambar dengan Tuhan Sang Pencipta. Manusia diciptakan paling akhir, namun mendapat kasih karunia nilai yang tertinggi. Allah menciptakan manusia sebagai tuan alam semesta, juga sebagai makhluk yang menikmati semua yang telah Tuhan Allah ciptakan sebelumnya bagi dia. Semua ciptaan dicipta untuk manusia, dan manusia dicipta untuk Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah berada di atas manusia, dan manusia berada di atas seluruh alam semesta. Siapapun tidak berhak mengubah urutan posisi ini. Barang siapa bergeser dari posisi yang telah Tuhan Allah tetapkan, maka hidupnya pasti kacau, penuh kekhawatiran, bahkan merasa hidupnya tak berarti. Tuhan Allah menciptakan segalanya untuk dinikmati dan dipakai manusia, untuk melayani manusia. Maka kucing, sapi, langit, semuanya, oksigen, semua makanan bernutrisi dicipta untuk manusia. Dan luar biasa, manusia diizinkan memiliki, menikmati, mengalami anugerah Tuhan yang begitu limpah, melampaui segala ciptaannya yang mengisi semua kebutuhan tubuh maupun batinnya. Jadi umat Tuhan, engkau harus mengerti betul-betul. Inilah sebab kita ini harus lepas dari material, dari harta, mengkotakkan Kristen hanya menurut ukuran miskin kaya, rendah sekali. Tuhan ciptakan Taman Eden terlebih dahulu, baru ditaruhnya manusia di situ. Seperti seorang bapa yang baik, yang sudah menata mempersiapkan supaya anak-anaknya boleh hidup dengan pantas.
Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk material untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi harus diingat, materi bersifat pasif dan rendah. Sedangkan manusia bersifat aktif dan tinggi derajatnya. Tetapi setinggi apapun manusia, dia tetap berada di bawah Tuhan Allah. Maka jika kita meletakkan sesuatu selain Tuhan Allah di atas manusia, kita berarti telah menghina dan merampas kemuliaan Tuhan Allah. Ajaran seperti ini tidak mungkin ada di ajaran agama lain. Bahkan Taurat, karena pasti akan meletakkan manusia lebih rendah atau menjadi paling tinggi di atas segalanya. Ateisme meletakkan diri begitu tinggi sehingga tidak ada tempat bagi Allah di atas. Materialisme meletakkan manusia begitu rendah menjadi budak materi, membiarkan materi berkuasa atas hidupnya. Maka kalau seorang, maaf, agama bisa apapun, tapi kalau sampai jadi pelacur demi uang, siapa Tuhannya? Uang. Apa alirannya? Materialistis. Pastilah seperti itu. Maka seorang konsep nilainya salah akan kacau, bingung dan tersesat hidupnya. Manusia adalah wakil Tuhan, sehingga ia dicipta menurut peta teladan Tuhan, imago Dei. Inilah kesukaan saya mengenai akronim, yakni singkatan ROK, Representative of Christ Kingdom. Inilah nilai manusia yang tepat. Manusia memancarkan dan merefleksikan kemuliaan dan kehormatan Allah. Ya, jadi umat Tuhan, inilah patron seharusnya. Saya pelajari, istri saya itu menekunkan diri untuk belajar tas-tas mahal umat Tuhan. Ya, saya bersyukur dia tidak menyulitkan saya karena mengerti bahwa kita keluarga hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang terlepas celetukan dari mulutnya ketika dia melihat sesuatu melintas di depan matanya, disandang oleh nona ataupun nyonya. Itu merek ini. Kalau itu pasti bikinan ini. Kalau itu pasti produknya ini. Kalau itu KW nomor 1 tapi halus banget, sudah seperti aslinya. Umat Tuhan, karena setiap produk itu menceritakan makin tinggi kualitas produk, dia akan punya signature, ciri khas. Siapa yang bikin? Penciptanya siapa? Nah, manusia sebelum jatuh dalam dosa seharusnya lah representative of Christ Kingdom. Begitu lihat manusia, seharusnya melihat Tuhan Allah. Dalam simfoni ketiga, kelima, ketujuh, dan kesembilan dari Beethoven, saya rindu umat Tuhan. Walaupun saya tahu ini beda zaman, tapi saya meyakini musik klasik membuat kita cerdas umat Tuhan. Jadi selain daripada kau dengarkan musik-musik hari-hari sekarang, buka YouTube, cari referensi. Cari simfoni ketiga, kelima, ketujuh, kesembilan daripada Beethoven. Maka kita bisa belajar merasakan bagaimana dia berjuang melawan nasibnya yang malang, tanpa kompromi. Inilah ciri khas Beethoven yang tidak ditemui dalam karya Haydn maupun Mendelssohn, karena mereka hidup begitu nyaman dan lebih kaya. Sekalipun akhirnya Beethoven menjadi kaya, ia meninggal sebelum sempat menikmati kekayaannya. Karya Beethoven bisa kita lihat sebagai peta teladan Beethoven. Karya Mozart memiliki peta teladan Mozart. Karya Haydn memiliki peta teladan Haydn. Setiap orang besar meletakkan peta teladan signature quality di dalam karya-karya mereka. Dari mana kita mengenal Tuhan yang tidak kelihatan? Dari manusia ciptaannya. Dari mana kita melihat aksi melawan Tuhan? Juga dari manusia ciptaannya. Maka manusia dapat menyatakan ketaatannya kepada Tuhan Allah, sehingga merefleksikan
peta dan teladan Tuhan, tapi juga dapat memberontak, melawan, dan merefleksikan pembangkangan terhadap peta teladan Allah. Maka adalah bohong jika seseorang mengatakan ia mencintai Tuhan, tetapi membenci sesamanya. Omong kosong jika seseorang tidak menghargai karya Allah, yang memiliki peta teladan yang mengaku berbakti kepada Tuhan. Orang yang membunuh manusia demi agama adalah orang yang sama sekali tidak mengerti Tuhan dan tidak mengerti hukum keenam yang ia berikan, yaitu jangan membunuh, no matter what. Manusia yang membunuh manusia lain karena agama, itu justru tidak mengenal Tuhan Allah penciptanya. Perintah ini diberikan baik di agama Yahudi, Kristen Katolik, maupun juga Islam. Jangan membunuh adalah perintah yang ada dalam 10 perintah Allah. Saya berdoa sungguh supaya kita boleh dicerahkan, ya. Dan kita akan diurapi Tuhan, belajar lebih rumit besok lain hari. Tapi hari ini kita harus mengerti konsepnya terlebih dahulu. Bahwa kalau kita sayang Tuhan, kita harus menghormati ciptaannya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.